dunia kita. Saya teringat waktu saya kuliah, saya masih bukan Advent ya tinggal di satu kampus ya sibuk dengan perkuliahan sehari-hari. Dan begitu hari Jumat datang, wah saya pikir besok hari Sabat. Nah itu adalah hari yang saya tunggu-tungguin ya. Kenapa? Karena hari Sabat merupakan hari peristirahatan ya dari segala kesibukan perkuliahan saya waktu itu. Ya, terspesial lagi ya, di hari Sabat itu makanan di kafetaria itu spesial ya, dibandingin sehari-harinya ya. Mungkin yang pernah kuliah ya, makanan sehari-hari masakannya itu aja ya. Tapi hari Sabat ya luar biasa ya, spesial. Oleh sebab itu ya, kita kenapa hari Sabat itu spesial? Karena ada yang bilang hari Sabat kita bisa beribadah setiap hari, karena setiap hari itu sama. Tapi ingat, dalam satu minggu itu satu hari itu spesial dibandingin dengan hari-hari yang lain, itu hari Sabat. Amin Tuhan, amin sekali banyak. Amin. Ya. Oke, saya bisa pindah laptopnya sebentar. Oke. Baik, kita sebagai orang Advent ya, hari ke-7 kita memiliki satu kehormatan yang unik ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami Alkitab dan cara di mana kita tidak ada gereja lain bisa pahaminya. Oke. Salah satu hal yang unik yang kita miliki adalah yang seperti di slide disebut adalah doktrin tentang the investigative judgment ya. Mungkin Pak Ketut sudah tidak asing lagi ya, kita pernah dengar ya dari YouTube ya. Oke, baik, puji Tuhan. Atau dengan kata lain, penyelidikan penghakiman yang sementara berlangsung di surga ya. Oke, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak dapat sepenuhnya dipahami kecuali kita melihat ya melalui lensa yang ada pada doktrin ini ya, yang besar ini. Misalnya ya, kita tunjukin slide ya. Nah, ini perumpamaan pakaian pesta ya, yang ada di Matius pasal yang ke-22. Oke, mungkin saudara pernah diundang ke pesta pernikahan ya. Ya, tentunya dalam pesta pernikahan itu adalah satu acara spesial ya. Dan tentunya orang yang hadir di situ harusnya spesial juga ya, maksudnya kita harus berpakaian spesial. Oke. Nah, banyak komentator Alkitab khususnya non-Advent tahu bahwa raja yang ada di dalam buku Matius pasal 22 itu melambangkan siapa? Tuhan, Allah Bapa, ya, Tuhan Allah Bapa. Dan banyak komentator Alkitab tahu bahwa anak yang ada dalam perumpamaan tersebut melambangkan Yesus Kristus, ya. Oke, saya tunjukkan di sini aja. Oke. Nah, berikutnya undangan perjamuan kawin itu melambangkan undangan Injil, ya. Dan seterusnya pakaian pesta melambangkan kebenaran Kristus, ya, atau Christ righteousness. Oke, akan tetapi ada elemen dalam perumpamaan tersebut yang baru bisa dipahami dalam kurun waktu sekitar 160 tahun ya terakhir ini. Dan ini sangat menarik kalau kita ya melihat kenyataannya bahwa perumpamaan pakaian pesta yang diberikan 2000 tahun yang lalu pada bagian tertentu ya dari perumpamaan tersebut ya baru telah dipahami dalam kurun waktu 160 tahun terakhir ini ya. Oke, saya tahu saudara sudah pernah membacanya ya dalam Matius pasal 22 dan tahu tentang ceritanya. Tapi saya ingin mengundang saudara untuk membuka Alkitab saudara ke buku Matius pasal 22 dan kita lihat di ayat yang ke-9. Oke, sementara saudara sedang membuka dan membaca di ayat yang ke-9 ini,
telah ada 2 undangan, ya. Ada 2 undangan yang diberikan untuk keperjamuan kawin, ya, pernikahan. Kedua undangan tersebut telah ditolak, dan di ayat yang ke-9, undangan ketiga sedang diberikan untuk datang ke perjamuan pernikahan tersebut. Nah, di Matius pasal 22 ayat 9, di sini dikatakan, sementara raja yang berbicara, di sini dia dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan, ya, persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu, ya. Dan ketika kita berhenti di sini dalam cerita tersebut, sepertinya masalahnya sudah terselesaikan, bukan? Ya, tadinya sudah ada 2 undangan sebelumnya, kan, yang diberikan, tapi tidak ada yang hadir, ya. Bagaimana kalau satu undangan pernikahan berlangsung kalau tidak ada tamu yang hadir, ya? Tidak mungkin, kan? Dan tapi di sini kesannya sudah terselesaikan masalah tersebut, ya. Nah, kita lihat. Jadi masalahnya sudah selesai. Akan tetapi cerita sepenuhnya tidak berakhir di situ saja. Oke, jadi masih banyak lagi hal dalam cerita tersebut. Ketika kita membaca cerita tersebut hingga titik ini, kita akan menemukan bukan saja ada perbedaan yang menonjol, ya, di antara mereka yang menerima undangan dan yang menolak undangan. Akan tetapi ketika kita membaca lebih dalam lagi, di sini dikatakan kita juga akan menemukan bahwa ada satu perpisahan, ya, atau pemisahan di antara mereka yang telah menerima undangan Injil, ya, tersebut, ya. Oleh karena bukan semua orang, ya, telah menerima undangan Injil untuk alasan yang benar, ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Kita baca di ayat yang ke-11 dan 12. Di sini dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ya. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu apa? Diam saja, ya. Nah, saudara sekalian, ada siapakah yang datang ke sebuah perjamuan pernikahan tidak berpakaian sepatutnya, ya? Saya ingat waktu itu ada apa istilahnya? Ada satu undangan pernikahan, ya. Kita harus hadir, ya. Saya ingat para ibu-ibu itu sibuk untuk mencari pakaian, ya, gaun-gaun yang indah, ya, sibuk cari kemana-mana. Nah, terus tentunya ya kita pria ini, bapak-bapak, ya tentunya jas, ya jas, ya kasih segala macam, ya. Seandainya, ya, kalau saya harus datang menghadiri pesta pernikahan ini dengan berpakaian kaos dan celana pendek, tentunya istri saya tidak akan pergi bersama saya. Ya, kelihatan aneh, ya, tidak patut katanya. Oke. Nah, coba kita lihat orang yang disebut dalam cerita ini, ya. Ia punya satu kehormatan untuk menghadiri satu perjamuan pernikahan dan ia tidak berpakaian pesta. Nah, kita lihat. Di sini dikatakan, dalam perumpamaan Matius pasal 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu untuk melihat kalau semuanya memakai pakaian pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda, yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Ia yang ditemukan kurang dibuang keluar, tetapi semua yang setelah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta perkawinan diterima oleh Allah dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tatarnya. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menentukan siapa, ya, yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan pekerjaan penghabisan di bait surga, ya. Jadi jelas di sini, ya. Jadi saya ingin, ya,
Jadi dalam kurun waktu 160 tahun terakhir, seperti saya katakan, ketika pembentukannya, doktrin ini berkembang, sekarang kalau kita punya pengertian yang sempurna ya, tentang perumpamaan tersebut di Matius pasal 22 tersebut, bahwa ketika raja itu masuk, ia datang dengan satu alasan khusus, ya. Saya ingin saudara jangan lewatkan poin yang akan saya katakan di sini. Ketika raja itu masuk, ya, ia masuk untuk melihat apa? Siapa yang mengenakan pakaian pesta, ya. Ia tidak datang ke situ apa? Di mana orang-orang berkumpul dan membagi-bagikan apa? Pakaian pesta, karena pakaian pesta sudah dibagikan, ya. Nah, di sini oleh karena itu ia masuk ke sana untuk apa? Melihat siapa yang telah mengenakan pakaian pesta tersebut. Di sinilah poin di dalam perumpamaan ini yang unik bagi umat Advent hari ke-7 ya. Oke. Yang paling penting dalam hal penyelidikan raja adalah ketika nama saudara dan saya dipanggil, ketika kasus kita ya diselidiki, mereka akan memastikan apa saya ataupun saudara berpakaian pesta atau tidak. Ya. Nah, itulah poinnya dalam investigative judgment, untuk memastikan siapa yang memakai pakaian pesta yang melambangkan tabiat Yesus Kristus yang berharga dan tidak bernoda. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Kabar baiknya adalah, oke, di Yesaya 61 ayat 10 di sini dikatakan Kristus siap ya. Nah, di sini dikatakan sebelumnya Kristus siap dan bersedia memberikan tabiatnya ke siapa saja yang mau. Semua yang menginginkan kebenaran Kristus bisa apa? Mendapatkannya secara cuma-cuma. Ini seharusnya merupakan satu sukacita ya bagi saya dan saudara yang luar biasa ya. Di Yesaya ayat pasal 61 ayat 10 dikatakan, di sini mengatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ya, jadi luar biasa ya. Nah, sebaliknya, kita lihat jika kita tidak mengenakannya, jika ini merupakan pilihan saudara dan saya, akan sangat menyedihkan seperti ketika raja bertanya kepada orang tersebut ya, dalam cerita tadi, ketika raja itu masuk dan berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Oke, jadi demikian juga dengan kita, seperti orang tersebut dalam perumpamaan ini, kita juga akan terdiam, speechless ya, seperti dikatakan di cerita tadi, diam oleh karena tidak ada alasan yang berarti ya untuk diucapkan dalam merespon kepada pertanyaan yang tajam tersebut. Diam oleh karena seketika itu ada yang mengingatkan segala waktu yang Roh Kudus gunakan untuk mencoba menolong kita untuk mengenakan pakaian pesta itu ya. Diam oleh karena seketika itu kita sadar akan semua kesempatan kita untuk mengenakan pakaian pesta itu telah kita sia-siakan. Dan kita diam oleh karena kita ketakutan ketika kita sadar bahwa waktunya telah sangat telat ya. Dan selanjutnya kita diam oleh karena tidak ada yang berarti ya untuk dibicarakan lagi dalam menjawab pertanyaan, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta ya. Itulah cara orang itu terdiam ya. Nah, selanjutnya, dan juga sangatlah menyedihkan bagi orang yang diam itu adalah, ia disanggupkan untuk apa? Menerima segala kesempatan yang sama seperti orang-orang lain yang disanggupkan. Ya. Ia memiliki segala sesuatu yang dinyatakan sama seperti yang dimiliki orang-orang lain. Ya. Jadi selanjutnya juga kita ini juga sangat menyedihkan bagi orang yang tidak mengenakan pakaian pesta di ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya,
ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bukankah ini satu kenyataan bagi saudara dan saya, bahwa sekarang di atas kerajaan Allah, ya, di sana ada nama-nama diterima dan juga ada nama-nama yang ditolak, ya. Nah, pekerjaan penghakiman besar ini sedang berlangsung di mana ada penghakiman penyelidikan dalam kasus-kasus manusia untuk melihat apa ada mereka yang mengenakan pakaian pesta yang tak ternoda, yang merupakan karakter atau tabiat Yesus Kristus, ya. Apakah itu satu-satu dan maksudnya realitas, ya, kenyataan bagi saudara dan saya, ya. Ya, kita yakin ya bahwa ada, ya, penghakiman yang sedang berlangsung di atas sana. Dan saya percaya bahwa Tuhan, ya, ingin datang ke tempat ini, ya, ke BSM ini, ya, perkumpulan orang-orang umat Tuhan, untuk melihat apakah kita semuanya mengenakan pakaian pesta, ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, seandainya pada saat ini Raja datang untuk melihat, ya, apa yang akan dia lihat, ya, pertanyaannya, ya. Nah, seandainya kasus berkenaan dengan saudara dan saya dihadapkan kepadanya, apa yang dia lihat? Apakah ia melihat pakaian pesta yang diberikan itu dikenakan atau pakaian buatan oleh saudara dan saya? Ya, nah itu pertanyaan perlu kita pikirkan, ya. Nah, seandainya kiranya oleh rahmat Allah, ya, jika tidak pada saat ini, ya, mungkin satu saat nanti, ya, Raja akan datang dan apakah saya dan saudara mengenakan pakaian pesta atau tidak, ya, kita lihat aja nanti, ya, kita aminkan aja, ya, satu saat Raja akan datang untuk melihat, ya, apakah kita mengenakan atau tidak. Jadi berikutnya saya ingin mengundang saudara untuk membuka Alkitab lagi, ya, ke buku Wahyu, ya, buku Wahyu, dan saya ingin saudara melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes Kekasih di Wahyu pasal yang ketiga. Ya, kita akan coba melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes Kekasih tentang mereka yang diizinkan untuk berada di perjamuan kawin, ya, pernikahan. Dan pembahasan kita tadi adalah mereka yang tidak berpakaian pesta akan apa? Dicampakkan keluar, ya. Tapi bagi yang diizinkan untuk tetap berada di pesta perjamuan pernikahan itu, coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Ya. Jadi saya kira ini merupakan satu ayat yang sangat indah sekali di Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ya, bahasa Inggrisnya overcome, ia akan dikenakan apa? Pakaian apa, Pak? Pakaian pesta, ya. Nah, yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan pada malaikatnya. Luar biasa, ya. Nah, jadi di sini bagi siapa yang ingin mengenakan pakaian pesta putih yang indah, Yohanes menggambarkan mereka sebagai orang apa? Orang yang telah menang, ya. Jadi saya tidak ingin saudara melewatkan poin yang akan saya tekankan di sini. Bagi yang telah menang adalah mereka yang mengenakan pakaian pesta, ya. Seringkali di dalam Wahyu, buku Wahyu, jika saudara lihat gambaran yang diberikan oleh Yohanes tentang umat Tuhan, ia menggambarkannya sebagai orang yang menang, overcomer, ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika saudara melihat ayat Alkitab tersebut, Yohanes tidak menggambarkan orang-orang ini sebagai mereka yang telah diampuni, ya. Coba perhatiin, ya, coba baca di Wahyu itu, ya. Yohanes tidak menggambarkan orang-orang yang kudus itu orang yang diampuni, tapi orang-orang yang menang, ya, pemenang. Oke. Nah, di slide berikutnya di sini ada perbedaan yang colok antara diampuni dan menjadi pemenang, ya. Bagi orang yang diampuni adalah mereka diampuni oleh karena
satu kenyataan bahwa mereka telah digoda dan dicobai dan jatuh dalam dosa tersebut. Oke? Jadi mereka telah berdosa, oleh sebab itu mereka perlu diampuni. Nah, sebaliknya, seseorang yang telah menang adalah orang yang telah digoda atau dicobai oleh setan untuk melakukan hal yang salah, lalu mereka telah melawan pencobaan itu, dan mereka telah melakukan hal yang benar daripada yang salah. Bisa lihat ya perbedaan tersebut ya, diampuni dan sebaliknya seorang yang telah menang. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pemenang adalah seseorang yang menjadi pemenang adalah seorang yang senang atau bersukacita bukan dalam hal yang dosa di dunia ini, tetapi dalam penurutan kepada Tuhan dan firman-Nya. Oke? Dan selanjutnya, dan Yohanes menggambarkan umat Tuhan yang mengenakan pakaian pesta adalah mereka yang telah menang. Ya, bisa dapatkan makna ya di sini ya. Oke. Nah, apakah saudara dapat poinnya ya di sini ya? Jadi kita boleh memuji Tuhan untuk karunia pengampunan ya. Jika kita bersalah, kita bisa saja meminta pengampunan kepadanya ya. Oke, ampunilah Tuhan ya. Saya ya orang yang sudah berdosa ya. Bahkan aja kita seperti dikatakan di kesaksian siapa tadi? Ya, setiap hari kita berdosa, kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Ya, udah pasti ya, Tuhan akan mengampuni. Tapi kita lihat, secara keseluruhan umat Tuhan belum bisa digambarkan sebagai pemenang. Ya, bila mana saudara dan saya belum mengenakan pakaian pesta. Ya, itu hanya seperti saya katakan, orang berdosa datang memohon ampun untuk diampuni, ya, tapi belum sebagai pemenang, ya. Nah, bila mana saudara dan saya belum mengenakan pakaian pesta dan yang tak bernoda, yang merupakan tabiat Kristus, itu kita bukan sebagai pemenang. Kita belum bisa digambarkan sebagai pemenang bila mana saudara dan saya masih mengenakan pakaian kesalahan kita sendiri, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan di Yesaya pasal 64 ayat 6 di sini jelas ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ya. Nah, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun direnyapkan oleh angin. Ya, menyedihkan ya. Berikut saya ingin tunjukkan kepada saudara dari beberapa kutipan tulisan inspirasi bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang sejati. Yang tadi kita sudah bisa lihat ya perbedaan antara yang diampuni dan sebagai orang yang pemenang. Oke, kita lihat di sini. Saya kutip dari Reflecting Christ di halaman 108. Di sini dikatakan iman secara umum tidaklah cukup. Ya, kita harus mengenakan jubah kebenaran Kristus dan memakainya secara terbuka dengan keberanian, dengan jelas menyatakan Kristus, dan tidak berharap banyak pada manusia yang terbatas ini, melainkan terus memandang kepada Yesus dan menjadi sangat tertarik kepada tabiatnya yang sempurna. Kemudian secara individu kita membuat pernyataan tabiat Yesus dan menjadikannya sebagai bukti bahwa kita diperkuat oleh kebenaran, karena ini menyucikan jiwa dan membuat setiap pikiran tertawan kepada penurutan Kristus. Jadi sehari-hari ya kita harus datang kepada Yesus, ya. Nah, untuk memandang kepadanya, ya, dari sana kita bisa diubahkan. Oke. Selanjutnya, ya. Kutipan di God's Amazing Grace halaman 31 di sini dikatakan, orang benar sejati yang dengan sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan memakai jubah kebenaran Kristus dalam kemakmuran maupun kesengsaraan. Ya, penyangkaran diri, pengorbanan diri, perbuatan baik, keramahan, kasih, kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan Kristen adalah buah harian yang dihasilkan oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan Allah, ya, yang terhubung dengan Allah. Perbuatan mereka mungkin saja tidak disiarkan ke seluruh dunia, tapi mereka setiap hari
bergulat dengan kejahatan, ya, dan mendapatkan kemenangan berharga terhadap pencobaan dan kesalahan, ya. Jadi ini bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang yang sejati. Dan satu lagi, sama juga di God Amazing Grace pasal 31, di sini dikatakan setiap orang akan mengakhiri perjuangan mengalahkan dosa di dalam hatinya. Ini adalah pekerjaan yang sangat menyakitkan dan melelahkan. Sebab sewaktu kita melihat kekurangan pada tabir kita terus memandangnya, di mana kita seharusnya melihat Yesus dan memakai juga kebenarannya. Setiap orang yang memasuki gerbang mutiara kota Allah akan masuk sebagai pemenang. Ya, ingat ya, kata-kata pemenang. Dan kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Oke. Baik. Jadi sebagai ayat penutup, di sini dikatakan Yesaya 32 ayat 7, di mana ada kebenaran dalam hal ini, kerinduan dan penurutan akan hukumnya, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan keterangan untuk selama-lamanya. Biarlah ini menjadi ya bagian kita sebagai pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus yang benar. Saya berdoa bagi kita semuanya bisa menjadi pemenang. Amin.